Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Safira Salsabila from class D. Here I gonna explain about perwujudan dari otonomi sekolah. Apa itu otonomi sekolah? Secara etimologi, otonomi berasal dari kata autos yang berarti sendiri, sedangkan nomos yang berarti aturan. Jadi, otonomi dapat diartikan sebagai mengatur sendiri. Otonomi juga dapat diartikan sebagai kebebasan atau kemerdekaan. Nah, sedangkan sekolah artinya adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Nah, jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sekolah dan stakeholder lainnya, tetapi tetap mengacu ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, beberapa upaya sebagai perwujudan dari otonomi sekolah dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah menetapkan visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib sekolah. Urusan ini amat penting sebagai modal dasar yang harus dimiliki sekolah. Setiap sekolah seyogyanya telah menyusun dan menetapkan sendiri visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib sekolah mereka sendiri. Nah, yang kedua adalah memiliki kewenangan dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan ruang kelas yang tersedia, fasilitas yang ada, jumlah guru, dan tenaga administrasi yang dimiliki. Berdasarkan sumber daya pendukung yang dimilikinya, sekolah secara langsung bertanggung jawab harus dapat menentukan sendiri jumlah siswa yang akan diterima, syarat siswa yang akan diterima, dan persyaratan lainnya yang terkait. Sudah barang tentu beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota perlu mendapatkan pertimbangan secara bijak oleh lembaga pendidikan di sekolah. Poin selanjutnya adalah menetapkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang akan diadakan dan dilaksanakan oleh sekolah. Dalam hal ini, dengan mempertimbangkan kepentingan daerah dan masa depan lulusannya, sekolah perlu diberikan kewenangan untuk melaksanakan kurikulum nasional dengan kemungkinan menambah atau mengurangi muatan kurikulum. Tetapi kebijakan ini juga perlu memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. Nah, poin selanjutnya itu poin yang keempat adalah pengadaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk buku pelajaran dapat diberikan kepada sekolah dengan memperhatikan standar dan ketentuan yang ada. Nah, misalnya adalah buku murid tidak boleh seenaknya diganti setiap tahun oleh sekolah, atau buku murid yang akan dibeli oleh sekolah harus telah lulus penilaian dulu, dan sebagainya. Pemilihan dan pengadaan sarana dan prasarana di sekolah dapat dilaksanakan oleh sekolah itu sendiri, tetapi tetap mengacu kepada standar dan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat atau provinsi dan kabupaten kota. Nah, poin selanjutnya itu poin kelima adalah penghapusan barang dan jasa dapat dilaksanakan sendiri oleh sekolah dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Nah, yang biasa terjadi justru karena kewenangan penghapusan itu tidak jelas, barang dan jasa yang ada di sekolah justru tidak pernah dihapuskan. Meskipun barang tersebut atau jasa itu telah sama sekali tidak berfungsi atau bahkan telah tidak ada barangnya. Nah, yang ini adalah yang salah. Oke, poin selanjutnya yang keenam adalah proses pengajaran dan pembelajaran. Ini merupakan kewenangan profesional sejati yang dimiliki oleh lembaga pendidikan sekolah. Kepala sekolah dan guru secara bersama-sama merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan lancar dan berhasil. Proses pembelajaran yang aktif,
kreatif dan efektif, dan juga menyenangkan direkomendasikan sebagai model pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Nah, poin yang terakhir yaitu poin yang ketujuh adalah urusan teknis edukatif yang lain harus sejalan dengan konsep manajemen peningkatan mutu yang berbasis sekolah, atau disingkat menjadi atau disebut juga sebagai MPMBS. Itu adalah hal yang sejak awal harus menjadi tanggung jawab dan kewenangan setiap satuan pendidikan dimanapun itu, seperti itu. Nah, untuk mencapai perwujudan tersebut, agar sampai pada kemampuan untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan, diperlukan program yang sistematis dengan melaksanakan atau melakukan capacity building. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap satuan pendidikan secara berkelanjutan, baik untuk melaksanakan peran-peran manajemen pendidikan maupun peran-peran pembelajaran sesuai dengan butir-butir yang telah disebutkan di atas, telah disebutkan tadi. Nah, dan juga kegiatan capacity building ini perlu dilakukan secara sistematis sehingga menjadi proses yang dilakukan secara berkesinambungan dan mempunyai arah yang jelas dan terukur. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ditanyakan, boleh silahkan tanyakan di kolom komentar. Terakhir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.